Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Aditya Permana dengan NIM 20220230011. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah, Surabaya. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu dari mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas, materi Fuzzy Logic, dengan dosen pengampu Bapak Joko Syukur STMT. Di sini yang pertama adalah program aplikasi dengan menggunakan Visual Studio bahasa basic untuk menghitung nilai derajat keanggotaan fuzzy. Pada fungsi keanggotaan, 1. Kurva linear naik dan turun, 2. Kurva segitiga, 3. Kurva trapesium, 4. Kurva bahu, 5. Kurva S atau sigmoid, pertumbuhan dan penyusutan, 6. Kurva lonceng, pi, beta, dan paus, 7. Operator OR, AND, dan NOT. Untuk yang kedua itu untuk dokumentasi, yang ketiga untuk laporan. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio bahasa basic. Untuk tampilannya seperti ini. Kita start saja. Sebelum start, sini untuk programnya seperti ini. Seperti biasa penginisialisasian. Di sini saya menggunakan file. Untuk programnya seperti ini. Di sini saya tambahi yaitu ini untuk mereset angka. Jadi ketika diisi nanti akan ketika dipencet nanti akan terset semua menjadi semula pada awalnya. Itu programnya seperti ini. Dan langsung kita start saja. Pada program juga terdapat yang namanya rumus sesuai dengan gambar pada tampilan. Nah, untuk yang pertama yaitu kurva linear naik, yang dimana X kurang dari sama dengan A. Nah, jadi pada kurva linear naik terdapat dua domain, yaitu domain A dan domain B. Nah, di sini ada yang pertama, X kurang dari sama dengan A. Nah, ketika A1 5, nah, A5 X1, maka hasilnya akan 0. Nah, dan jika X di antara A dan B, maka di tengah-tengah sini misal B nya 10, nah ini di tengah-tengah, maka hasilnya 0,4 didapatkan dari cara ini, X min A per B min A. Nah, dan jika X lebih dari 10 berarti kan di melewati B, maka hasilnya 1. Kita lanjut ke kurva linear turun. Di kurva linear turun ini terdapat dua domain juga, sama seperti kurva linear naik A dan B, dimana X lebih dari sama dengan B, jadi X lebih dari B. Nah, kita buat ini
10, ini 5, biar mudah sama. Berarti kan 10 X melebihi B, nah, maka hasilnya 0. Dan jika X di antara A dan B, maka di tengah-tengah sini kita setting dulu tengah-tengah. Nah, maka akan hasilnya 0,4 didapatkan melalui rumus ini, B min X per B min A. Dan jika X kurang dari sama dengan A, atau di sini, maka hasilnya akan 1. Langsung kita lanjut ke kurva linear segitiga. Nah, di kurva linear segitiga ini kita ketambahan domain, yaitu menjadi 3, yaitu A, B, C. Sini terdapat X kurang dari sama dengan A, or X lebih dari sama dengan C. Ini kita setting terlebih dahulu, kita kelipatan 5 saja. Nah, pertama, X kurang dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan A, jadi ini. Nah, hasilnya akan 0. Dan jika X lebih dari C, X lebih dari C, maka hasilnya akan 0 juga. Yang kedua, jika X berada di antara tengah-tengah A dan B, atau di titiknya sini, kita setting terlebih dahulu. Jadi di antara 5 dan 10 hingga 7. Nah, maka hasilnya akan 0,4, berada di tengah-tengah A dan B. Terus untuk yang terakhir, B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan C, atau di antara B dan C, di tengah-tengah sini. Nah, itu kita ambil angka 13 aja, mungkin 14. Nah, maka akan bernilai 0,2 didapatkan melalui rumus ini, C min X per C min B. Dan untuk yang ini tadi menggunakan rumus X min A per B min A. Langsung kita lanjut ke trapesium. Di trapesium ini kita ketambahan domain baru, yaitu D, jadi A, B, C, D. Nah, yang pertama, X kurang dari sama dengan A, or X lebih dari sama dengan D. Nah, pertama kita setting dulu seperti biasanya, kelipatan 5. Nah, mohon maaf, ini X ini 20. Nah, di sini X kurang dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan A, berarti kan ya, nah hasilnya 0. Terus X lebih dari D, D 20, nah hasilnya 0. Kita lanjut yang kedua, X berada di antara A dan B. Nah, di sini tadi kita setting mungkin 8. Nah, di sini
hasilnya 0,6 dari perhitungan X min A per B min A. Kita lanjut, X di antara B dan C. Nah, di sini B dan C, di sini hasilnya akan 1. Kita lihat di antara B dan C. Nah, hasilnya 1. Dan yang terakhir di antara C dan D. Nah, di C dan D ini terdapat rumus, yaitu D min X per D min C. Kita setting terlebih dahulu di antara C dan D 15 dan sampai 20. Nah, di sini hasilnya 0,6. Di sini saya sertakan tombol reset untuk mereset semuanya. Nah, jadi tinggal sekali pencet. Nah, seperti ini. Langsung saja. Nah, di sini ada kan 4 kurva linear. Linear naik, linear turun, linear segitiga, dan linear trapesium. Pada soal tadi 1, 2, dan 3, dan 4, 5, dan 6. Kita pada selanjutnya pada kurva S. Nah, di sini terdapat kurva bahu, kurva S pertumbuhan, kurva S penyusutan, kurva bentuk lonceng. Nah, untuk kurvanya seperti ini. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya tentukan yaitu seperti biasa kelipatan 5. Di sini jika X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan B, maka hasilnya 1. Nah, jika kurang A, hasilnya 1. Dan jika melebihi B atau lebih besar dari B, maka hasilnya akan 1. Mana yang sebelah sini adalah bahu kanan, di sini bahu kiri. Sini pada kurva bahu memiliki 2 domain, yaitu A dan B. Terus kita coba di antara A dan B, himpunan kiri. Nah, di antara A dan B. Bentar. Di sini kita menggunakan ini. Nah, untuk bahu sebelah kiri 0,83, bahu sebelah 0,17. Langsung kita lanjut ke kurva S pertumbuhan. Kita setting dulu seperti biasa kelipan 5. Jika X kurang dari sama dengan A, hasilnya 0. Nah, hasilnya 0. Dan di antara A dan B, A, B berarti di tengah-tengah sini. Berarti hasilnya seperti ini, sesuai dengan rumus 2 dikali X min A per C min A pangkat 2. Terus kita lanjut ke di antara B dan C.
berarti di tengah-tengah daerah sini itu kita ambil 13. Nah, maka hasilnya 0,92 dihasilkan dari rumus 1 min 2 dikali X min A per C min A di pangkat 2. Kita lanjut ke X. Jika X lebih dari sama dengan C, kita lebih, nah maka hasilnya akan 1. Langsung lanjut kita ke kurva S penyusutan, yaitu kebalikan dari pertumbuhan. Kita setting dulu parameternya, nilainya, mohon maaf. Sini jika X yang pertama, jika X kurang dari sama dengan A, maka akan bernilai 1. Nah, di sini hasilnya 1. Dan jika X berada di tengah-tengah A dan B, di antara A dan B, di tengah-tengah sini, maka mengikuti rumus, yaitu 1 min 2 dikali X min A per C min A dikuadratkan, hasilnya yaitu 0,92. Kita lanjut ke yang ketiga, jika X berada di antara B dan C. Di antara B dan C. Nah, di sini hasilnya 0,08 dengan rumus berikut: 2 dikali C min X per C min A pangkat 2. Hasilnya ada 0,08. Kita lanjut, jika X lebih dari C, maka nilainya akan 0. Nah, di sini hasilnya 0. Untuk yang terakhir di kurva ini, yaitu kurva bentuk lonceng, kita setting dulu seperti biasa, kelipatan 5. Nah, di sini pada kurva bentuk lonceng terdapat 3 kurva lagi, yaitu kurva pi, kurva beta, dan kurva Gauss. Untuk yang pertama, jika nilai X sama dengan jauh, maka hasil 1. Mohon maaf, jika di sini jika X kurang dari sama dengan A, maka hasilnya adalah 0. Dan jika X berada di antara A dan jauh, maka hasilnya adalah 0,08. Dan jika X berada di antara jauh dan B dan C, ini seharusnya B, mohon maaf, maka hasilnya 0,32. Nah, kita langsung ke kurva beta. Nah, di kurva beta ini
Kita kembali lagi ke awal. Jika X kurang dari A, hasilnya akan 0. Dan Gauss juga. Pada kurva bentuk lonceng ini jika nilai X di antara A dan jauh, maka akan menghasilkan (128,05) pada kurva Gauss, dan kurva beta 0,86. Dan jika di antara jauh dan B pada kurva beta yaitu 0,41, dan kurva Gauss berapa ini? 92 juta sekian. Pin itu untuk kurva pada kurva bahu, kurva S sigmoid pertumbuhan dan penyusutan, kurva lonceng, pi, beta, dan Gauss, dan yang terakhir adalah 7 operator OR, AND, dan NOT. Untuk operatornya seperti ini. Pada operator A, misal kita setting itu 5 dan B adalah 8, maka N sama dengan min. Jadi di operator N ini jika dihitung, maka yang keluar adalah nilai minimum dari nilai A dan B. Jika OR adalah nilai maksimum yang pada nilai A dan B. Nah, di sini 9. Ini minimum B. Untuk operator NOT, di sini 1 min nilai X. Nah, jika nilai X-nya adalah 5, maka hasilnya adalah min 4. Mungkin segitu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika terdapat salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.